Assalamualaikum. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 dari Universitas Gunadarma, mata kuliah Psikologi Abnormal. Kami di sini akan membahas tentang penyakit skizofrenia. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu yuk. Pertama, ada Lydia Ayugustina. Kedua, ada Rafli Fadila Akbar. Dan ketiga, ada Rachel Andriani. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan ya. Skizofrenia. Nah, pasti teman-teman udah gak asing lagi dengan kata tersebut. Ada yang udah dengar tapi belum paham apa itu skizofrenia. Mari simak penjelasan berikut. Jadi, skizofrenia ini merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa. Jenis psikosis terbanyak yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Penyakit ini banyak pengidapnya. Tuh nggak punya kemampuan untuk berpikir loh, mengingat atau memahami masalah tertentu. Coba teman-teman sebentar membayangkan. Saat Anda menjalani hari seperti biasa, itu tampak normal. Lalu Anda merasa nyaman, namun seketika ruangan di sekitar Anda mulai gelap, seperti mendengar suara-suara asing, dan dunia sekitar terlihat tidak normal lagi. Lalu bagaimana reaksi Anda? Takut tentunya. Nah, sekarang bayangkan, hal sama itu terjadi setiap hari. Itulah realitas bagian orang yang mengidap penyakit skizofrenia. Lalu, apa aja sih gejala-gejala yang dialami oleh orang dengan skizofrenia? Baik, gejala skizofrenia dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu ada gejala positif, negatif, dan kognitif. Gejala positif ini merupakan perilaku psikotik yang tidak terlihat pada orang yang sehat. Bisa berupa delusi, yaitu keyakinan yang salah, lalu halusinasi, yaitu persepsi tanpa ada rangsangan panca indera, seperti mendengarkan suara-suara yang sebenarnya tidak ada. Lalu ada gangguan berpikir yang disebut juga pikiran yang tidak beraturan. Dan bentuk gejala positif yang terakhir yaitu gangguan gerak. Orang dengan skizofrenia, dia akan mengulang-ulang gerakan-gerakan tertentu. Baik, masuk ke gejala negatif. Berkaitan dengan kurangnya kadar emosi dan perilaku. Jika dibandingkan dengan orang yang sehat, gejalanya seperti berkurangnya merasakan kesenangan pada kehidupan sehari-hari dan kesulitan dalam memulai dan mempertahankan aktivitas. Dan yang terakhir, gejala kognitif. Orang dengan skizofrenia dapat merasakan adanya perubahan dalam memori atau aspek pikir lainnya. Gejala daya pikir tersebut termasuk hal-hal berikut ini. Kurangnya kemampuan untuk memahami informasi dan menggunakannya untuk membuat keputusan. Masalah dalam konsentrasi atau memperhatikan sesuatu, dan masalah dengan memori kerja, yaitu kemampuan dalam menggunakan informasi segera setelah dipelajari. Seorang dapat dikatakan skizofrenia apabila dirinya memiliki gejala-gejala tersebut, dan apabila gejalanya memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan sehari-hari. Terdapat 20 juta orang di seluruh dunia yang mengidap skizofrenia. WHO 2019. Data riset kesehatan dasar tahun 2018 di Indonesia, terdapat skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Depkes RI 2019. Dari penjelasan tersebut, jika teman-teman merasa terkena skizofrenia, teman-teman bisa langsung datangi atau hubungi ke profesional
Nanti dokter akan melakukan wawancara secara langsung pada pasien atau orang dengan kemungkinan skizofrenia mengenai tanda-tanda dan gejala yang biasanya terdapat pada orang dengan skizofrenia. Selain itu, dokter akan menggali adanya kemungkinan penyakit fisik yang mungkin berhubungan dengan gejala psikotik yang timbul pada gejala orang dengan skizofrenia. Selain itu, dokter juga akan melakukan wawancara kepada orang terdekat, pasien seperti keluarga atau rekan kerja, supaya mendapatkan informasi yang lebih jelas serta gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana perilaku dan gejala pasien sehari-hari. Kenapa orang bisa terkena skizofrenia ya? Apakah ada penyebab khususnya? Mari kita cari tahu. Jadi, skizofrenia ini tidak dapat dipastikan apa penyebabnya. Namun, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang penderita skizofrenia, yaitu pertama, ada faktor genetik. Yang kedua, ada ketidakstabilan neurotransmitter di otak yang mengatur pikiran dan perasaan pada skizofrenia. Yang berperan utama adalah neurotransmitter dopamin. Dan yang ketiga, skizofrenia disebut juga sebagai brain disease, penyakit otak, yaitu terdapat perubahan atau perbedaan struktur otak pada orang yang mengalami skizofrenia dengan orang yang tidak mengalami skizofrenia. Dan yang keempat, ada faktor lingkungan. Salah satu contohnya adalah sumber stres yang dapat mencetuskan timbulnya skizofrenia. Dan yang terakhir, zat-zat narkotika yang dapat memicu timbulnya gejala psikotik yang terjadi pada orang dengan skizofrenia. Skizofrenia ini sering menyerang usia 20-40 tahun, meskipun bisa saja menjadi usia yang lebih muda maupun lebih tua. Selain itu juga rentan kepada orang yang mengonsumsi zat-zat narkotika, lalu juga rentan terhadap anggota keluarga yang mengalami gangguan skizofrenia. Lalu, seperti apa sih pengobatan yang diberikan ke orang dengan skizofrenia ini? Baik, karena penyebab skizofrenia ini masih belum diketahui secara pasti, maka fokus dari pengobatan adalah menghilangkan gejala-gejala dari penyakit ini. Pengobatan tersebut termasuk pengobatan dengan antipsikotik, dengan pengobatan psikososial yang bermacam-macam. Penelitian tentang pengobatan khusus yang terkoordinasi, coordinate specialty care, di mana seorang manajer kasus, sang pasien, dan sebuah tim pengobatan yang menangani obat medis dan tim psikososial yang bekerja bersama-sama telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam pemulihan dari gangguan ini. Skizofrenia ini bukan kondisi atau gangguan yang dapat mengancam nyawa seseorang. Namun, dalam kondisi akut atau gelisah, dia dapat melakukan perilaku yang dapat membahayakan untuk dirinya sendiri, yaitu memiliki ide mengakhiri hidupnya sendiri atau bahkan orang lain, seperti misalnya melakukan penyerangan, dan tidak ada cara untuk mencegah skizofrenia ini. Sehingga yang dapat dilakukan adalah mencari informasi mengenai tanda dan gejala skizofrenia ini agar dapat melakukan deteksi dini dan mencari terapi dengan lebih cepat saat gejala tersebut muncul. Sebaiknya menjauhi hal-hal
dan juga alkohol, karena zat tersebut dapat memicu timbulnya gejala psikotik yang terdapat pada skizofrenia. Dan seandainya sudah didiagnosa dengan skizofrenia, maka pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari kekambuhan adalah dengan minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter. Apa kalian pernah mendengar tentang self-diagnose? Ayo kita stop self-diagnose. Kondisi tersebut terjadi saat kalian mendiagnosa sendiri gangguan atau penyakit tertentu yang seharusnya ditegakkan oleh tenaga profesional. Self-diagnosis harus dihindari karena jika seseorang hanya mendapatkan informasi dari internet tanpa mengkonsultasikan lebih lanjut kepada tenaga profesional, maka seorang tersebut tidak bisa mendapatkan penanganan yang tepat, bahkan dapat memperburuk keadaan. Oleh karena itu, jika kalian mempunyai gejala pada gangguan atau penyakit tertentu, segeralah mencari bantuan kepada ahli pada bidangnya. Nah, itu dia penjelasan tentang keseluruhan dari penyakit skizofrenia. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di-like ya. Semoga penjelasan dari kami dapat teman-teman pahami dan ilmunya bermanfaat ya. Apabila Anda atau orang terdekat yang Anda kenal menderita skizofrenia, segera datangin ke orang profesional ya, seperti psikolog atau psikiater terdekat. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.